Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas gudang garam dan kira-kira dampak cukai rokok itu seperti apa kalau misalnya beneran sampai dinaikin sekitar 16-17%. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini ada namanya data box ya. Data box ini kata data.co.id. Di sini kita bisa lihat kenaikan cukai rokok per tahunnya. Di tahun 2014 nggak naik, tahun 2019 nggak naik, tapi tahun 2020 naiknya 23%. Ini luar biasa banget, apalagi tiba-tiba dihantam yang sama yang namanya pandemi. Nah, sebenarnya kalau di tahun 2021 itu mau dinaikkan cukai rokoknya sebesar 16-17% atau bahkan mungkin 19%, kita bisa ngeliat di sini dari histori. Sebenarnya di tahun 2010 itu sempat naik 16%. Ya, 16%. Jadi kalau misalnya dibilang tinggi, ya memang tinggi ya, lebih tinggi daripada tahun 2010. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya? Karena ya pemerintah juga pengen mendapatkan pendapatan dari cukai rokok ini, ya kan, satu. Yang kedua adalah pengen mengurangi perokok, ya apalagi mungkin generasi-generasi yang memang belum siap untuk merokok, ya kan, karena rokok itu untuk usia sekian gitu kan. Nah, di sini kita lihat di tahun 2010 cukai rokoknya ini 16% naik. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari grafiknya di tahun 2010 ketika harga rokok itu naik karena cukai, itu justru harga saham gudang garam itu mengalami kenaikan, ya mengalami kenaikan dari sini 23.000, 24.000 ya, 24.000 ini terus naik bahkan sampai akhirnya menyentuh 62.000. Ya, ini setelah pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 16% pada tahun 2010 pada saat itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, ini grafik PE ratio ya. Grafik PE ratio, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa grafik PE ratio-nya di tahun 2010 ketika cukai itu dinaikkan itu berada di kisaran segini ya. Dan kalau misalnya kita mau perhatikan lagi, sekarang itu justru lebih rendah ya. Sekarang itu di bawah. Jadi di bawah pada saat pemerintah tuh menaikkan cukai 16% pada tahun 2010. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan ya, harga saham gudang garam ini murah ya murah gitu ya. Karena secara PE ratio ini kita lihat sendiri bahwa ini murah banget ya, murah banget. Nah, lalu kita akan lihat dari kinerjanya si gudang garam ini pada tahun 2010 ya, kita tinggal tarik ke belakang. Nah, pada tahun 2010 ketika cukai itu naik 16%, ternyata justru pendapatan naik ya, dari 32 menjadi 37 triliun. Lalu di sini kita juga lihat bahwa laba bersihnya justru naik juga dari 3,4 triliun menjadi 4,1 triliun. Ya, jadi justru naiknya 20%. Pas cukainya naik 16%, tapi labanya justru naik 20%. Ini luar biasa banget. Bahkan di tahun 2011 laba bersihnya justru kembali naik lagi menjadi 4,9 triliun. Dan kalau misalnya kita perhatikan tren pendapatan si gudang garam, walaupun industri rokok ini boleh dikatakan industri yang sunset ya, tapi pendapatannya ini terus meningkat dari 65 triliun di tahun 2014 menjadi 110 triliun di tahun 2019. Lalu kalau misalnya dari laba bersihnya dari 5,4 triliun naik terus menjadi 10,8 triliun. Jadi ini udah naik 100% nih dalam waktu cuman 3, 4, 5 tahun ya. Cuman dalam 5 tahun udah bisa naik 100%. Ini luar biasa banget sih untuk gudang garam. Tapi kalau misalnya kita lihat dari quarter terakhirnya, karena memang di tahun 2020 ini ada COVID ya, di sini kita bisa lihat bahwa penjualannya cenderung turun ya, turun tipis, tapi labanya turunnya lebih banyak dari 1,9 T menjadi 1,3 T. Tapi ini wajar banget karena HM Sampurna juga mengalami hal yang sama. Ya, labanya turun, omsetnya turun juga itu untuk HM Sampurna. Lalu kita bakal lihat dari sisi balance sheet-nya secara tren seperti apa. Di sini kita bisa melihat bahwa total asetnya terus mengalami peningkatan. Dari 2014 ke 2019 ini nambah sekitar 20 triliunan. Ini luar biasa banget, angkanya besar ya. Dan kita lihat dari total aset lancarnya dari 38 naik ke 52, jadi naik sekitar 14 triliun.
Yang cukup menarik adalah di sini walaupun asetnya itu bertambah sekitar 20 triliun, tapi ternyata liabilitasnya cuma bertambah sekitar 3 triliun, bahkan 3 triliun kurang. Jadi artinya di sini ekuitasnya itu bertambahnya lebih cepat daripada liabilitasnya. Artinya ya otomatis pemegang sahamnya makin lama makin kaya ya, makin kaya. Yang tadinya cuma 33 triliun, total ekuitasnya terus meningkat menjadi 50,9 triliun. Lalu kita langsung lihat ke key statistiknya. Di sini kita bisa lihat dari solvency rasionya Gudang Garam ini 2,36, sebenarnya sehat, dan debt to equity rasionya juga 0,16. Jadi sangat-sangat sehat dan kemungkinan bangkrutnya sangat kecil ya. Lalu kita akan melihat dari sisi harganya, current PE ratio di 7,56 kali, ini yang TTM-nya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari price to book value ratio-nya juga di 1,44 kali. Jadi kalau dibilang murah banget juga enggak, tapi ya perusahaan ini masih bisa mencetak profit sedemikian rupa kan, jadinya kalau di bawah PBV 1 kali kayaknya nggak masuk akal gitu buat saham Gudang Garam ini. Dan PE ratio 7,56 ini merupakan PE ratio yang cukup menarik ya kalau misalnya kita investasikan. Oke, untuk dari dividen ini yang bikin kecewa sih sebenarnya buat para pemegang saham Gudang Garam, karena di tahun 2020 perseroan ini memutuskan untuk tidak membagikan dividen dan mengalokasikan dananya ini buat yang namanya pembangunan bandara. Nah, kalau misalnya pembangunan bandara memakan 6 triliun, nah kira-kira tahun depan bisa-bisa nggak bagi dividen lagi si Gudang Garam ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Ya, jadi kita bakal lihat terakhir dari sisi valuasinya seperti apa. Kalau dilihat dari valuasinya, target price Gudang Garam versinya Stockbit yaitu adalah 83.500. Kalau misalnya sekarang harganya 40.925, ini ada kemungkinan naik sekitar 104%. Sementara kalau misalnya kita lihat dari konsensus, ini 68.000 sampai 40.900 buat low-nya. Jadi harga sekarang ini udah berada di low dan upside potensialnya bisa 68.980. Dan kalau misalnya turun pun separah-parahnya PBV 1 kali itu udah keterlaluan murahnya, karena kita coba lihat lagi ya di Gudang Garam ini return on equity-nya berapa. Oke, lihat dari key statistik, dan di sini kita bisa lihat return on equity-nya 19% ya secara TTM. Kalau misalnya return on equity 19%, PBV 1 kali itu keterlaluan sih murahnya. Jadi moga-moga video kali ini bermanfaat tentang Gudang Garam. Semoga bisa menambah masukan ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.